Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya sedang berada di pesantren Riyadul Muta'allimin di Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng. Di sini dilangsungkan silaturahmi akbar dengan tema Ukhuwah Islamiyah wal Ukhuwah Wataniyah. Di samping kiri saya sudah hadir Kiai Haji Aos Abdul Aziz, juga ada Kiai Haji Ujang Anwar Huda. Beliau salah satu alumni pada tahun 97. Kita akan bincang-bincang apa sih target kegiatan silaturahmi akbar hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apa ini target silaturahmi hari ini kira-kira? Salah satu yang ditargetkan kami adalah memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengikat hubungan, interaksi, menjalin komunikasi yang erat antara alumni dari tahun ke tahun, sehingga memiliki kekuatan hubungan, harmonisasi, baik harmonisasi keagamaan termasuk watoniyah, istilahnya adalah hubul waton minal iman, hubul waton minal ikhwan. Salah satunya adalah membangun sinergias antara para alumni baik dari kurun ke-1, kurun kedua dan seterusnya. Itu salah satu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas keilmuan. Jadi saling mengisi, memberikan masukan-masukan, materi-materi atau apa saja yang berkaitan dengan peningkatan keilmuan. Apalagi zaman sekarang sudah punya target. Misalkan di sini tadi sudah disebutkan bahwa di tahun yang akan datang mungkin bulan-bulan ini akan diadakan pengajian lewat Zoom meeting. Jadi Pak Kiai di sini memberikan materi, kita di sana dari Bandung, Jakarta, di mana saja alumni di sini akan dibuka lewat Zoom meeting. Jadi kitabnya nanti ditentukan. Yang pokok mungkin kitab Ihyaumuddin. Jadi walaupun mereka tidak bisa datang ke sini, bisa mendengarkan di rumah sesuai dengan jam. Itu satu. Yang ketiga ada target yang ditempuh, yaitu pembangunan fisik pesantren, baik itu kobong atau kantor. Ini sudah menjadi target alumni sebagai komitmen kita terhadap guru untuk membangun lahiriah, membangun batiniyah. Salah satunya infrastruktur pesantren. Ini sebagai tanggung jawab kami yang harus diselesaikan. Dan tadi sudah ada kesepakatan bersama. Mekanismenya ada ada lelang atau mungkin ada cicilan, terserah bagaimana. Yang penting tiap bulan ada pemasukan dan sudah dipersiapkan. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah karena di sini ada memiliki khas khusus. Pesantren ini adalah pesantren yang memiliki proporsi khusus, yaitu lugot. Di pesantren Yagin sudah ada lugot, tapi di sini lebih khusus. Tapi bukan berarti pesantren ini tidak bisa kitab-kitab yang lain. Gitu, Pak. Tapi misalkan kitab Alfiyah bisa, kitab yang lain. Tapi di sini khusus dari kitab-kitab besar sampai kecil adalah diabsah per huruf sampai ke targetnya rata-rata kurang lebih kalau tidak salah adalah 1 tahun itu hampir 1 beca lah. Entah berapa puluh kitab. Nah, ini yang jadi persoalan sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan konsepsi para alumni. Dan memang saya merasakan. Jadi begini, para kiai kalau misalkan ingin dakwah itu di persyaratannya harus ada mutolaah. Tapi dengan adanya lugot ini sudah ada kekuatan yang memudahkan. Seakan-akan kamusnya itu. Ini yang sering dirasakan bahwa besar nikmatnya, besar faedahnya, besar manfaatnya tentang kita absah dari bismillah sampai wallahu alam. Nah, inilah yang bisa dikembangkan pesan. Tapi kita berdoa kepada pesantren yang lain, misalkan bagian ilmu alat, nahwi, kemudian bilagah, ma'ani, kita berdoa bersama. Tapi tetap secara proporsi adalah pesantren ini adalah pesantren lugot. Dan yang hadir di sini pada umumnya sudah punya pengalaman. Luar biasa. Jadi sudah punya pengalaman di pesantren, baik itu di pesantren alat, di pesantren fikih, semacam dari Cukole, atau di pesantren Bilaga, semacam dari Petir. Ini sudah pada punya pengalaman. Itulah yang memang saya rasakan. Baik, luar biasa ya sahabat Sufi, target dari pertemuan hari ini. Terus tadi kita juga mendengar karena ada hubungannya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tadi dari Kiai Ujang tentang ilmu lugotnya, kita akan tanya nih sama Kiai Langitan. Gimana ini gencar sekali Pak Kiai dakwah ahli sunnah wal jamaahnya, luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Sufi. Kita ketemu lagi di agenda akbar, silaturahmi akbar yang mengusung tema tentang menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Kalau kita ambil dari 2 kata ukhuwah Islamiyah dan watoniyah adalah kita menyergamkan langkah.
Ya kita pasukan itu seperti pasukan dalam main bola lah. Ada kesebelasan, ada penjaga gawang. Itu kan sifatnya orang spesifik ya. Ada yang harokahnya penyerang, ada pembagi bola, ada penjaga gawang. Disinilah kita disatukan. Alhamdulillah kita adalah ummatan wahidatan untuk merubah keadaan manusia yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang gelap jadi terang. Alhamdulillah kami sebagai penggerak juga di sini, tentunya kami ya sesuai instruksi dari Pak Ketua ya. Nah, apapun kita koordinasi, alhamdulillah, maka acara ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dari berbagai daerah perwakilan dari kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya bisa hadir. Saya berterima kasih dan terima kasih pada semuanya, bil khusus para alumni udah bisa mendukung jalan acara ini lancar. Dan terutama pada Kiai, alhamdulillah, selain ini ada kelebihan tersendiri nih, sahabat Subi ya. Alhamdulillah. Jadi selain kita bisa dengan menghemat waktu yang sangat singkat, ini kan 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 semuanya terbabat tuntas dengan sempurna. Pertama dari pembukaan, pembacaan ayat Al-Quran dan sholat Nabi, terus tawasulan, terus sambutan baik dari ketua panitia, dari pemerintahan. Terus yang terpenting yang dinanti-nanti dari 6 tahun ini 6 tahun karena kita dulu 3 tahun 4 tahun semasa Covid tidak bisa dilaksanakan kegiatan ini. 6 tahun akan itu memberikan surprise luar biasa, kejutan luar biasa. Selain diberikan amanat penyemangat kita ya dikasih ijazah khusus, doa khusus bisa diamalkan untuk para alumni, para kiai yang ada di daerah masing-masing. Alhamdulillah intinya kan berdoa semoga semua yang terlibat dalam acara ini termasuk sahabat Subi juga ya, berkah semua, kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan solusi dari berbagai kesulitan, terutama kesulitan di negara yang bukan hanya Indonesia ya, mendunia. Sekarang kan wabah penyakit COVID-19 belum tuntas, tambah lagi sekarang Omikron ya. Alhamdulillah ya, dengan adanya berdoa bersama, insya Allah lah kita dijaga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maju bersama, bahagia selama, bahkan amanat dari kiai kita itu pengennya kumpul sekarang di dunia, kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rupanya yang disampaikan ya. Terima kasih Pak Supi udah bisa berbagi, meliput kami. Insya Allah lah bahagia dan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat Supi, sebelum kita akhiri saya pengen tahu pengalaman Pak Kiai Ujang dulu nih. Gimana Pak Kiai? Ceritakan ke generasi muda supaya senang ke pesantren. Apa aja sih pengalaman indah di pesantren? Silakan. Terima kasih. Salah satu yang kami dapat pertama adalah hubungan antara teman dengan teman ini luar biasa. Nggak ada kelas ini anak siapa ini anak kiai, nggak ada. Sama begitu duduk bersama-sama adalah sebagai murid yang tidak terpisahkan. Tidak ada sekat antara mungkin kelas apa finansial, kelas apa, nggak ada. Jadi ada status sosial, tidak ada. Semua adalah murid dan semua adalah ya di sekitar guru, itu satu. Yang kedua adalah toleransinya luar biasa. Pesantren itu memang luar biasa toleransinya terhadap perkembangan dan ikut kondisi. Misalkan hari ini adalah perkembangannya begini, pesantren banyak yang sudah mengikuti perkembangan tren. Misalkan belajar lewat Zoom, belajar lewat misalkan media, terus mengekspos semua kegiatan itu, kegiatan seperti di kantor-kantor, lapor kegiatan pengajian lagi ini ada satu. Ini melalui inilah merupakan bagian sarana dakwah. Dia lagi ngaji tapi dia berdakwah melalui medsos itu sendiri. Dan memang di sini juga perlu dikaji dan perlu diantisipasi. Mungkin banyak yang mungkin belum bisa mengoperasikan medsos itu sendiri, yang mungkin masih perlu penataan. Nah, salah satunya pesantren hari ini mulai menata bagaimana cara mengoperasikan medsos agar dipandangnya indah, didengarnya adalah enak, kemudian dicermati isi-isi konten itu sendiri. Ini pesantren. Yang kedua, pengalaman kami di pesantren adalah pesantren itu bermasyarakat. Pesantren itu tidak lepas dari bermasyarakat. Kalau misalkan ada pesan ini tidak lepas, pasti ada kegiatan di masyarakat, masih anak pesantren atau santri dengan bimbingan para kiainya masing-masing di semua pesantren itu pasti berkolaborasi dengan masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang diajar oleh para santri. Akhirnya begitu
pulang ke masyarakat dia sudah biasa. Iya. Sudah biasa. Seperti kalau di sekolah misalkan, tapi di sekolah mah semacam praktek di lapangan khusus, terbagi waktunya, kemudian ada waktu jadwal tertentu. Kalau pesantren adalah umum, kapan saja kegiatan di masyarakat itu bisa diisi, tinggal izin orang tua. Itulah sebagai pengalaman, dan kami juga ini sebagai wacana antara 3 kabupaten, pertama Garut, Ciamis, dan Tasik. Ini seperti ada haris yang sama itu. Mungkin karakter yang sama, budayanya sama, dan wilayah ini adalah paling banyak para kiai. Di Garut paling banyak kiai, Ciamis paling banyak kiai, Tasik paling banyak kiai. Ini sepatutnya di kota santri. Ini wilayah Jawa Barat ini lumayan. Selain kabupaten yang lain, tapi banyak juga kabupaten yang lain. Hanya ini, misalkan di Garut proporsionalnya adalah kitab Alfiah, luar biasa. Kalau di sini adalah lugot. Kalau di Ciamis adalah fikih. Itu sampai Jawa Barat itu. Ciamis itu fikih, di Anah itu fikih, itu kan. Tapi bukan berarti di lain nggak ada. Sama di lain juga, tapi mungkin ada perhatian khusus gitu. Itulah yang pengalaman di kami, sehingga menjadikan modalisasi bagi kehidupan di masyarakat. Itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bagi generasi hari ini, anak-anak kita, adik-adik kita, yuk sekolah dan pesantren. Sekolah masanah ayo, bersama-sama. Sekolah pesantren, insya Allah. Nanti akan dunia wal akhirah. Amin, amin. Agamanya mampu, filosofinya bagus, kualitas pemikirannya bagus, filosofinya bagus. Ini pentingnya. Karena di pesantren kebanyakan kan stektul. Nah, dengan di sekolah mungkin ada analisis yang baik. Nah, itulah perlu ada penkolaborasian antara pendidikan pesantren formal dan non formal. Sahabat Sufi, bagi Anda yang generasi milenial, luar biasa. Ternyata pesantren kita sudah beradaptasi mengikuti tren terkini. Dan nanti bagi sahabat Sufi yang ingin mencicipi bagaimana pesantren lugot, kalau di Ciamis ada di Kegempalan, di Garut ada Alfiahnya, di Banegara Kiai Langitan nggak tahu ini Sufi banget ini. Jadi bagi sahabat Sufi yang punya anak-anak generasi milenial, jangan ragu karena pesantren selalu mengikuti perkembangan terkini. Dan ternyata luar biasa, walaupun mengajarkan kitab alat, kitab lugot, terus kitab alfiah, kitab sufi dan sebagainya, kitab al-hikam, tapi medsos tetap akrab di kalangan pesantren. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kiai. Sampai di sini dulu sahabat Sufi, kita akan kapan-kapan lanjutkan lagi, kita roadshow to pesantren. Habis dari sini ke Garut. Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.